Kisah kelanjutan kisah cinta kamu bersama dia, seseorang yang paling kamu sayangi saat ini. Nah, jadi di video kali ini kita akan melihat ya, seperti apakah kisah kamu dan dia ke depannya, sekarang dan nanti, seperti itu. Oke? Disclaimer bagi kamu karena ini sifatnya energi general, jadi menyangkut energi yang sangat luas, ya. Jadi ambil aja sisi positifnya dan buang sisi negatifnya, lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi kamu yang merasa readingan ini gak cocok untuk kamu, gak usah dipaksakan, berarti energi ini untuk orang lain bukan untuk kamu. Oke? Dan bagi kamu yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau mau coaching, kalian bisa langsung saja silahkan klik link kontak WA aku ada di bawah deskripsi video ini, atau kalian juga bisa catat aja nomor kontak WA aku ada di pojok kiri atas. Oke guys, jadi nggak usah lama-lama, langsung saja kita akan mulai ya. Awali readingan ini dengan energi yang positif agar kita selalu dikelilingi juga energi yang positif ya. Oke, nggak usah lama-lama, kita mulai readingannya. Saya akan shuffle dulu kartunya. Saya akan coba lihat ya untuk kalian. Kita akan lihat ya, bagaimana energi dia, seseorang yang paling kamu sayangi saat ini. Bagaimana energi dia, seseorang yang paling kamu sayangi saat ini. Bagaimana energi dia, seseorang yang paling kamu sayangi saat ini. Kita cek dulu ya. Wow, ada kartu King of Cup ya. Clarissa melihat ya, saya merasa dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini sedang mendiamkan kamu karena sepertinya ada konflik batin atau kekecewaan yang sepertinya masih belum terselesaikan, sehingga membuat kondisi kamu dan dia saat ini berjarak, saling diam, tidak berkomunikasi. Bahkan ada juga di antara kamu tuh yang mencoba saling blokir ya, mencoba saling blokir satu sama lain, sehingga itu menjadi penghalang utama kenapa sampai detik ini dia ini belum ya membuka komunikasi dengan diri kamu. Rasa kerinduan ada, tapi ditambah dengan rasa kekecewaan, sehingga hal itu yang membuat orang ini tuh jadi saat ini diam tanpa tindakan sama sekali. Dan di sini memang dia ini sebenarnya dari segi usia cukup lebih dewasa dia ketimbang kamu. Tapi memang cara dia dalam menyikapi masalah itu masih terlihat kekanak-kanakan. Karena seseorang yang dewasa sifatnya tentu tidak seperti itu ya. Dia akan menyikapi masalahnya dengan kedewasaan gitu ya, tidak memprioritaskan rasa ego atau emosionalnya. Oke. Kita akan cek lagi di sini. Bagaimana energi dia, seseorang yang paling kamu cintai saat ini. Bagaimana energi dia, seseorang yang paling kamu cintai saat ini. Bagaimana energi dia. Oke. Jika Clarissa lihat ya, sebenarnya yang kecewa terhadap hubungan ini tuh gak cuma dia aja. Kamu pun juga sepertinya sama-sama merasakan kekecewaan yang cukup dalam ya. Karena kamu menganggap ya orang ini tuh sepertinya kurang memberikan rasa perhatian kepada diri kamu dan kurang mengerti tentang apa yang kamu inginkan terhadap hubungan ini. Karena orang ini selalu memandang kamu sebelah mata. Karena dia juga sepertinya terlalu membesarkan rasa egoisme ya, terlalu membesarkan rasa ego dia. Sehingga sebenarnya yang kecewa tuh gak cuma dari pihak dia aja. Kamu pun juga sepertinya merasakan sakit akibat kekecewaan ya, yang kamu rasakan karena kamu melihat bahwa hubungan ini makin kesini semakin tidak sejalan dengan apa yang kamu inginkan. Kayak gitu. Bahkan di antara kamu tuh ada yang sampai menangis, meneteskan air mata. Karena kamu bingung ya, mau cerita ke siapa, mau mencurahkan isi hati juga kepada siapa. Kamu benar-benar merasa bingung di sini, ya. Oke, kita lihat lagi di sini ada energi apa. Ini suaraku tuh lagi serak guys. Kita lihat lagi ya.
Bagaimana energi dia, seseorang yang paling kamu cintai saat ini? Bagaimana energi dia, seseorang yang paling kamu cintai saat ini? Bagaimana energi dia, seseorang yang paling kamu cintai saat ini? Kita cek dulu. Wow. Aku tuh melihat ya, jalan kisah cinta kamu dan dia ini benar-benar begitu rumit, begitu complicated ya. Karena selain kamu dan dia adanya perbedaan sifat dan karakter, ternyata kamu dan dia juga sepertinya sama-sama memiliki perbedaan prinsip yang cukup jauh. Dimana hal itu juga sepertinya sering banget memicu terjadinya suatu perdebatan. Gitu, karena ya kalian ini udah tahu kalian berbeda, tapi dia nggak ada effortnya untuk berusaha menerima perbedaan kamu, gitu. Terlebih juga di antara mereka ini tipikal orang yang suka mengungkit kesalahan kamu di masa lalu. Padahal sejatinya masalahnya itu sudah selesai, sudah beres. Tapi dia sering banget melukai perasaan kamu. Kayak gitu. Terus ya saat ini hidup kamu berantakan ya. Beberapa di antara kamu hidupnya berantakan ya karena ulahnya dia. Mulai mungkin banyak sekali pekerjaan kamu yang terganggu, banyak sekali proyek-proyek yang tertunda. Ya atau mungkin ada juga di antara kamu tuh yang sampai berpengaruh terhadap kondisi hubungan kamu dengan keluarga kamu gara-gara dia. Kayak gitu. Jadi jauh, jadi ya berbeda gitu ya. Kita lihat lagi. Bagaimana energi dia, seseorang yang paling kamu sayangi saat ini? Bagaimana energi dia, seseorang yang paling kamu sayangi saat ini? Bagaimana energi dia, seseorang yang paling kamu sayangi saat ini? Kita cek ya. Awalnya kamu kira bahwa orang itu benar-benar bisa diandalkan. Awalnya kamu mengira bahwa dia adalah seseorang yang bisa diajak untuk berkomitmen. Dan awalnya kamu mengira bahwa dia adalah seseorang yang sanggup menerima segala bentuk kekurangan kamu. Tapi setelah kamu masuk ke dalam hidupnya dia, saya melihat ya, banyak sekali luka batin yang dia tinggalkan. Bahkan beberapa di antara mereka ini juga sepertinya pernah gak jujur di belakang kamu, tapi kamu berusaha memaafkan dia. Dan di antara mereka juga pernah melakukan sebuah kesalahan besar di mana dia pernah ya ketahuan chattingan dengan yang lain. Ya, atau mungkin di antara mereka ini pernah berselingkuh di belakang kamu. Tapi karena kamu orangnya sabar, kamu berusaha memberikan dia kesempatan untuk berubah. Tapi ternyata tidak dia pergunakan dengan baik, ya. Ternyata dia justru malah memanfaatkan kata maafmu untuk mengulangi kesalahan yang sama. Wow. Ngeri ya. Kita lihat lagi bagaimana energi dia, seseorang yang paling kamu sayangi saat ini. Bagaimana energi dia, seseorang yang paling kamu sayangi saat ini. Terus aku paham ya bahwa kamu tuh sebenarnya ingin meninggalkan dia, ingin pergi ya, melupakan dia untuk selama-lamanya. Tapi itu berat bagi diri kamu. Kamu tuh seperti yang gak sanggup ya. Kamu gak mampu melupakan segala bentuk nostalgia atau kenangan yang pernah kamu jalani bersama dia. Gitu. Kayak rasanya tuh berat gitu. Padahal kamu tuh sudah paham bahwa diri kamu tuh sebenarnya sudah gak kuat menghadapi segala bentuk tingkah dan kelakuannya. Tapi setelah kamu mencoba membulatkan tekad kamu untuk menjauh dari hidupnya dia, ternyata kamu gak bisa, kamu gak mampu ya. Ujung-ujungnya ya sudah ya, kamu tuh kayak kembali kepada dirinya dia lagi gitu. Padahal niat pergi dari dia itu ada ya, niat menjauh dari dia itu ada. Kita lihat lagi di sini. Bagaimana energi dia, seseorang yang kamu sayangi saat ini? Bagaimana energi dia, seseorang yang paling kamu sayangi saat ini?
Dan di sini ada kartu The Fool. Ya. Saya melihat ya, kamu saat ini sedang merasa bimbang antara memilih mempertahankan ya atau melupakan dia untuk selama-lamanya. Ya karena memang makin kesini tuh hubungan kamu semakin tidak berkembang membaik. Makin kesini makin banyak drama yang dia mainkan, dan makin kesini dia makin kecewain kamu. Sehingga aku melihat ya, di antara kamu tuh saat ini benar-benar merasa menganggap bahwa hubungan ini makin kesini seperti benang kusut gitu, yang tak berujung ya. Kita lihat lagi bagaimana energi dia, seseorang yang kamu sayangi. Terus ada juga di antara mereka ini yang sejatinya dia merindukan kamu, tapi karena dia tipikal orang yang memiliki rasa gengsi yang sangat besar, ya, dia nggak mau memulai komunikasi dengan dirimu. Egois ya. Jadi kayak, ya dia ini kangen, dia rindu sama kamu, tapi maunya dia kamu yang memulai menghubungi dia terlebih dahulu. Kenapa? Ya karena ini sudah menjadi sesuatu hal yang kebiasaan gitu. Kamu tuh terlalu memanjakan dia, terlalu memaklumi kesalahannya, sehingga orang ini tuh tidak menghargai kamu ya. Jadi nggak ada effortnya gitu. Pengennya kamu terus yang memulai komunikasi gitu. Terus kita akan lihat ya bagaimana kelanjutan kisah cinta kamu bersama dia. Bagaimanakah kelanjutan kisah cinta kamu bersama dia? Bagaimanakah kisah kelanjutan cinta kamu bersama dia? Oke. Ya di sini dalam waktu dekat, ya di antara kamu tuh akan dihadapkan sama sebuah pilihan. Dimana ini sebenarnya keputusan yang berat untuk kamu ambil, tapi ini akan membawa dampak positif sendiri di dalam batin pikiran kamu. Karena apabila kamu tidak segera mengambil sebuah langkah atau keputusan, itu akan memberatkan pikiran kamu sendiri. Jadi kayak dalam waktu dekat tuh kamu akan ya segera gitu ya mengambil keputusan yang tepat. Apabila dia memang layak untuk kamu cintai, ya pertahankan gitu. Tetapi jika memang orang ini tuh susah berubah, kamu sudah memberikan dia kesempatan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, tapi dia masih tetap menjadi versi dia sebelumnya, ya sudah, mungkin mengikhlaskan adalah cara yang terbaik untuk mendapatkan sesuatu hal yang lebih layak untuk kamu cintai. Ya, kita lihat lagi bagaimana kisah kelanjutan cinta kamu bersama dia. Bagaimana kisah kelanjutan cinta kamu bersama dia? Bagaimanakah kisah kelanjutan cinta kamu bersama dia? Ya di sini aku melihat ya, kayak kamu dan dia saat ini tuh bener-bener jalan masing-masing ya. Jadi kayak dia nggak menghiraukan kamu, ya, kamu nggak menghiraukan dia, dan dia nggak peduli sama kamu, ya, kamu pun juga nggak peduli sama dia. Jadi kayak makin kesini rasanya makin jauh ya. Kali ini kayak berjalan masing-masing. Dia di jalan dia dan kamu di jalan kamu. Tapi hati ini ya, hati kamu dan dia ini sebenarnya masih sama-sama saling mencintai satu sama lain. Tapi kalian berdua ini memiliki sama-sama sifat yang gak mau ngalah. Sehingga itu yang menjadi pemicu kenapa hubungan kamu sampai detik ini masih belum mengalami adanya sebuah perbaikan seperti itu. Ini kok berantakan ya? Berantakan banget. Dengar gak sih suaraku tuh kayak mau habis ya? Biasa sih ya, kayak pergantian cuaca tuh seperti ini, aku nggak tahu kenapa. Padahal aku tuh kayak udah dalam posisi fit. Kita lihat lagi di sini. Bagaimana kelanjutan kisah cinta kamu bersama dia?
Wow, di sini ada kartu justice ya. Mungkin di antara kamu tuh saat ini merasa diperlakukan gak adil sama dia, ya, terutama setelah dia menghadirkan pihak ketiga di dalam kehidupan kamu. Memang kamu masih belum memiliki bukti yang nyata, tapi kata hati kamu, intuisi kamu, ya, itu nggak pernah salah sasaran. Kamu menganggap bahwa saat ini tuh perubahannya karena adanya sosok lain di dalam hubungan kamu. Dan dia tuh kayak benar-benar mengkhianati semua janji yang pernah dia katakan terhadap diri kamu. Tapi dia berusaha denial, dia berusaha menutupi, dia berusaha menyangkal, seolah dia tidak melakukan apa yang kamu tuduhkan. Padahal sebenarnya dari gelagat dia, dari kelakuannya, itu sudah cukup menunjukkan bahwa ada sesuatu hal yang dia sembunyikan di belakang kamu. Seperti itu. Ini orang agak belangsak ya. Agak belangsak dikit sih. Bagaimana kelanjutan kisah cinta kamu bersama dia? Terus ya saat ini memang proses tetap berjalan, ya. Dan di sini memang nggak semuanya mengalami kemunduran. Ada juga ya beberapa di antara mereka ini yang menunjukkan rasa penyesalan dia karena selama dia menjalin hubungan dengan kamu, orang ini masih belum cukup membahagiakan diri kamu. Tapi ada juga yang nggak tahu diri ya sama kamu. Udah sering kamu bantu, nggak berterima kasih. Sudah berusaha kamu ini menerima kekurangannya, tapi dia nggak bersyukur. Sudah berusaha ngertiin dia, tapi dia nggak bisa ngertiin kamu, gitu. Jadi kayak kamu tuh saat ini hanya bisa menyerahkan proses ini kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jika memang orang ini ada itikat baik sama kamu, kamu berharap agar semesta mempermudah jalan kalian untuk bersatu. Tapi jika memang orang ini nggak tepat untuk kamu, ya sudah gitu ya. Ya sudah, goodbye aja. Kita lihat lagi di sini. Kita cek dulu bagaimanakah. Kita cek ya. Bagaimana kelanjutan kisah cinta kamu bersama dia. Dan di sini memang ada beberapa di antara kamu tuh yang memang harus cukup sabar ya menghadapi kelakuannya. Itu karena kuncinya tuh sebenarnya nggak cuma sabar aja sih, tapi ketegasan gitu. Karena sebenarnya di antara mereka ini ada yang terjebak dalam jalan yang salah gitu ya. Mungkin dia berubah karena pergaulan, mungkin dia berubah karena adanya orang ketiga, mungkin dia berubah karena adanya tekanan. Jadi kayak kamu di sini harus bisa memposisikan diri menjadi seorang support system yang baik. Karena apabila tidak, ya sudah ya. Semuanya akan berantakan, tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Kayak gitu. Kita cek lagi. Dan di sini ini sebenarnya nggak bisa sih apabila hanya kamu yang memperjuangkan dan mengorbankan hubungan ini. Itu nggak bisa kalau dari sisi kamu saja tanpa adanya keterlibatan pasangan kamu. Karena namanya hubungan ini kan menyangkut kedua belah pihak. Jadi harus ada dua orang yang sama-sama saling bekerja sama untuk memperbaiki hubungan ini agar menjadi hubungan yang lebih baik. Gitu. Karena yang aku lihat, ya memang saat ini kalian berjalan di atas prinsip kalian masing-masing. Dia dengan prinsipnya, kamu dengan prinsip kamu. Dan udah gitu, kalian blunder gitu. Nggak ketemu titik terangnya, muter-muter di situ doang. Kita lihat lagi, bagaimanakah energinya. Ya, kelanjutan kisah cinta kamu bersama dia. Terus saat ini memang ada ya di antara mereka itu yang saat ini sedang berusaha menyelesaikan masalah antara kamu dan dia, karena dia sadar bahwa dia ini masih membutuhkan diri kamu, karena dia sadar bahwa dia nggak bisa hidup tanpa kamu. Makanya di antara mereka ini saat ini sedang berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan kamu. Tapi sepertinya ada di antara kamu tuh yang mungkin masih terlalu kecewa terhadap dirinya dia, terhadap kelakuannya, ya. Jadi kayak ya sudah gitu.
dia merasa kesulitan untuk berkomunikasi dengan diri kamu. Padahal sejatinya niat baik, dia ini punya niat yang baik, di mana dia ingin meluruskan masalah yang sudah terjadi. Terus kita cek lagi di sini. Kita akan coba cek dari cek dulu. Kita akan lihat energi kamu dan dia di masa yang akan datang. Bagaimana energi kamu dan dia di masa yang akan datang? Bagaimanakah energi kamu dan dia di masa yang akan datang? Dan di sini aku melihat ya, memang ada di antara kamu tuh yang sebenarnya nggak cocok menjadi seorang pasangan, kan lebih cocok menjadi seorang teman atau saudara, gitu. Karena apabila kalian memaksakan diri untuk menjalin kisah cinta dengannya, ya udah gitu, kalian tuh sama aja kayak memulai drama Tom and Jerry gitu, nggak pernah ada ujungnya. Tapi ada juga memang di antara kamu tuh yang terlihat nggak jodoh di awal, kayak ya terlalu banyak pertengkaran, terlalu banyak problema gitu. Tapi apabila kalian sabar melewati proses yang terjadi, itu akan membuahkan hasil yang sangat indah gitu. Tergantung kamu, sekuat apa mental kamu, sesabar apa perasaan kamu. Ya, kita lihat lagi di sini. Kita lihat bagaimanakah energi kamu dan dia di masa depan. Bagaimana energi kamu dan dia di masa yang depan. Mungkin saat ini ada yang sedang terpisah dengan diri kamu, tapi percayalah, entah cepat atau lambat, dia akan menyesal, dia akan mencari kamu kembali, ya. Karena mungkin di momen-momen saat ini dia masih belum sepenuhnya merasa kehilangan kamu. Tapi di masa yang akan datang, orang ini akan memohon-mohon, akan menghampiri kamu, dan berusaha mendapatkan simpati dari kamu agar kamu tuh mau kembali kepada dirinya dia. Ya. Kita lihat bagaimana energi dia dan kamu di masa yang akan datang, di masa depan. Ya, terus saya melihat ada juga di antara kamu dan dia ini yang memang mungkin saat ini kamu dan dia ini kayak hubungannya tuh sangat rumit ya. Tapi kamu dan dia ini pada akhirnya akan dipertemukan kembali di masa yang akan datang, tapi dalam versi yang berbeda. Dimana itu akan menjadi tantangan terberat bagi diri kamu, karena kamu dan dia akan dipertemukan dalam posisi yang kalian berdua ini sama-sama sudah memiliki pasangan. Kamu dengan pasangan kamu, dia dengan pasangan kamu, tapi hati kalian ini masih sama-sama saling terpanggil. Sama-sama saling terpanggil untuk mencintai satu sama lain. Bagaimana energi kamu dan dia di masa yang akan datang. Oke. Terus dan di sini ada juga ya di antara mereka ini yang sepertinya jika di awal tuh dilihat memang kayaknya orang ini nggak bisa diajak serius, tapi pada kenyataannya ya namanya manusia itu kan terus berotasi, manusia tetap terus berputar, di mana dia akan menjadi versi terbaiknya apabila dia sudah menemukan titik kesadarannya. Dan setelah orang ini menemukan titik kesadarannya, ternyata orang ini tuh ingin menikahi kamu, ya, atau sebaliknya dia ingin memiliki kamu dan dia ingin menunjukkan sisi perubahannya terhadap diri kamu. Seperti itu. Ya, dia berubah gitu. Berubahnya karena dirimu gitu. Bagaimana energi kamu dan dia di masa yang akan datang. Ya, di sini ada kartu courage. Dan di sini aku melihat mungkin ada juga ya yang di masa yang akan datang tuh kayak kamu tuh sudah mulai tidak percaya terhadap kehidupan cinta.
Karena kayak kamu tuh merasa flashback ke belakang tuh kamu selalu dipertemukan dengan orang-orang yang munafik, orang-orang yang toksik, orang-orang yang salah gitu. Sehingga kayak kamu tuh berusaha bahagia dengan cara kamu sendiri. Karena ya udah gitu, kayak kamu tuh kurangnya mental kepercayaan terhadap kehidupan cinta lagi. Karena di masa lalu kamu sering dikhianati, dibohongi, dimanfaatkan kebaikan kamu seperti itu. Terus energi di masa yang akan datang, makin lama dia akan makin nyaman sama kamu. Setelah dia sakitin kamu, dia akan balik ya. Dia akan kayak ya merasa nyaman terhadap diri kamu gitu. Lebih merasa nyaman gitu. Padahal dulu kan dia bikin kamu gak nyaman. Tapi setelah kamu berusaha menjaga jarak, dia ini justru malah semakin nyaman terhadap diri kamu. Ini suara apa ya? Terus kita coba cek lagi. Oke. Terus di masa yang akan datang tuh ada juga di antara kamu dan dia yang akan bersatu. Cinta kalian tuh akan semakin kuat ya. Karena kayak kalian berdua ini sudah cukup banyak melewati berbagai proses yang kamu alami. Jadi kayak masa pacaran tuh kamu sama dia sudah banyak sekali makan pahit manisnya garam kehidupan. Tapi setelah kamu menikah sama dia, kayak kalian berdua ini benar-benar bersatu dalam posisi yang sangat matang. Posisi yang sangat dewasa gitu. Bahkan rezeki-rezeki, kejutan-kejutan, berkah-berkah itu akan menghampiri kamu setelah kamu menikah sama dia. Kayak gitu guys. Terus kita coba cek ya. Kita akan coba tarik energi pesan semesta untuk kamu. Oke. Kita akan coba cek pesan semesta untuk kamu. Segala sesuatu tanpa diimbangi niat dan kesadaran itu akan sia-sia. Terutama bagi dia yang mungkin selalu menjanjikan adanya sebuah perubahan, itu akan percuma kalau dianya aja nggak niat gitu sama kamu. Itu akan percuma banget. Terus pesan semesta untuk kamu, ya pesan semesta untuk kamu. Semakin banyak luka, semakin membuat mental kamu kuat. Ya, jadi kayak ya mungkin karena kekecewaan dan rasa sakit-sakit di masa lalu itu yang membuat diri kamu tuh saat ini menjadi pribadi yang tangguh, yang bisa berdiri di atas kaki kamu sendiri meskipun banyak sekali yang ngecewain kamu, tapi tuh kamu gak pernah bosan untuk tetap terus berbuat baik kepada siapapun. Ya termasuk orang-orang yang pernah hianatin kamu gitu. Terus ya berhentilah untuk menjadi seseorang yang paling sempurna. Karena di mata orang yang gak suka kamu, ya sesempurna apapun kamu itu akan tetap terlihat buruk. Lebih baik jadi diri kamu sendiri, bahagia dengan keadaan kamu sendiri, itu akan jauh lebih baik daripada terlalu memaksakan diri untuk menjadi apa yang mereka inginkan, sedangkan dia itu mereka ya, dia atau mereka itu nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup kamu. Ya di sini kamu sudah banyak sekali melewati badai kehidupan, tapi setidaknya terima kasih banyak untuk kamu ya, karena kayak kamu tuh masih bisa bertahan ya, meskipun masalah kamu nggak 1-2. Terus yang terakhir ada kartu Ten of Swords ya. Kayak beberapa di antara kamu tuh sepertinya masih belum bisa bangkit, belum bisa membuka hati kamu bersama orang baru. Karena kayak kamu tuh masih
mengalami rasa sakit akibat dikecewakan oleh dia. Seperti itu. Oke guys, terima kasih banyak. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif kepada diri kamu ya. Bagi kalian yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, kalian bisa langsung saja silakan klik link kontak WA aku ada di bawah deskripsi video ini, atau bisa juga yang ada di pojok kiri atas. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.